Ya, pemirsa masih di Seleb Spesial Siraman Kaisang dan juga Erina. Menjelang akad nikah, Kaisang Pangarep menjalani sederet prosesi adat, salah satunya adalah siraman. Prosesi ini hanya dihadiri oleh keluarga inti Jokowi dan juga Iriana. Para pangemban batin rojo. Ya, pemirsa, pagi tadi putra bungsu Presiden Joko Widodo menjalankan prosesi siraman di rumah pribadi di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Sebelum siraman dilaksanakan, Joko Widodo, Ibu Iriana serta Kahiyang dan Bobi Nasution menjalankan prosesi BLEKTP yang bermakna sebagai kesiapan keluarga memulai rangkaian hajatan mantu. Rencananya prosesi siraman baik dari kediaman Erina dan Kaisang akan dilakukan secara bersamaan pada pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Nantinya yang akan melakukan prosesi siraman adalah 7 orang kerabat atau keluarga inti Jokowi dan Iriana yang pernah punya hajat mantu. Selain itu, ritual adat ini juga dihadiri oleh Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menko Polhukam Mahfud MD. Supados kiat tangguh lan boten wonten alangan setunggal menapa wit panutunipun Gusti ingkang Maha Agung. Ya, pemirsa, pernikahan Kaisang dan Erina dijalani dengan prosesi adat Jawa yang sangat kental. Salah satu rangkaian dari prosesi pernikahan adat Jawa yang paling sakral ialah pemasangan BLEKTP. Istilah BLEKTP diambil dari kata bale katapi, bale artinya tempat, sedangkan katapi adalah kata tapi yang berarti memisahkan kotoran kemudian dibuang. Maka arti sakral dari pemasangan BLEKTP adalah ajakan dari orang tua mempelai kepada setiap tamu agar menyucikan diri. Diharapkan nantinya BLEKTP juga menjadi simbol yang dipercaya agar calon pengantin terhindar dari mara bahaya dan niatan jahat lain. Miturut pangandikanipun para winasis menggasok sinten kemawon ingkang badhe kagungan kersa menika dipun purwakani kanthi pasang BLEKTP pralambang caos pengayoman kagem para tamu ingkang sampun sami rawuh menawi Jawa boten kejawan, menawi benter ugi boten kebenteren. Menika taruh menika ron klapa ingkang dipun anyam lan ugi lumantar kan kayai taruh menika nyuwun panyunan karsanipun Gusti mugi sedayanipun saking para madya sanderipun tata cara kantos dumugi sak penginggir wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Kalajengaken mbikak blongsong murwakani anggenipun kagungan kersa Bapak Joko Widodo sekalian Ibu Iriana kabikak ketinggal sak mangke tuwuhan pisang rojo menika pralambang bilih pengantin menika pindhanipun kadidine rojo kalian Putri Sari. Saksampunipun bikak blongsong tuwuhan jangkepi wontenipun tuwuhan wontenipun pantun sawuli kanthi panyuwun supados Mas Kaisang Pangarep sekalian mangke Mbak Erina Sofia Gutono anggenipun mangun bali griya menika boten badhe ketelasan buku. Dados jangkepipun pasang BLEKTP menika eyuk-eyuk kagem para tamu. Bikak blongsong tuwuhan menika mertandani murwakani anggenipun kagungan kersa lan jangkepi wontenipun tuwuhan wonten pantun semuli. Menika panyunipun ngasanipun Gusti ingkang Maha Agung Bapak Joko Widodo sekalian, mugi-mugi Mas Kaisang sekalian anggenipun mangun bali griya boten badhe ketelasan buku. Purna nindakaken tata cara ingkang mapan wonten ing sangat singing dalem. Tumuli tindak dhateng lebet dalem Bapak Joko Widodo sekalian saperlu nampi miswanipun putra kakung ingkang badhe nindakaken tata cara siraman kanthi nyuwun tambah donga pangestu menapa dening ngaturaken sembah bekti. Iya, Pak. Ada berapa? Kula suwun para tamu kakung Iwah Putri kepareng lajeng lumebet wonten ing lebet dalem mangke lampahing tata cara sesuci utawi siraman dimulai badhe Sejajar aja ya. Jadi dapat semua kita. Dapat. Ya, pemirsa, sekarang kita menuju ke rekan Nadia Valeri di kediaman Erina saat ini. Halo, selamat pagi rekan.
Valeri, bagaimanakah situasi di sana terkini? Ya, selamat pagi Pram dan juga pemirsa. Saat ini situasi di kediaman pribadi dari calon mempelai wanita Erina Sofia Gudono di Dusun Purwosari, Kabupaten Sleman, Yogyakarta telah dimulai sejumlah rangkaian acara ataupun prosesi adat Jawa sebelum dilangsungkannya siraman oleh Erina Sofia Gudono, di mana sebelum dilakukannya siraman ini ada sejumlah tradisi yang dilakukan terlebih dahulu. Di antaranya yang pertama, tadi sudah dilangsungkan majang pasarean ataupun tradisi untuk menghias kamar calon pengantin wanita, di mana tadi untuk majang pasarean ini turut dihadiri oleh istri dari Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, dan juga istri dari Adipati Paku Alam X, Gusti Kanjeng Bendara Raden Ayu Adipati Paku Alam, yang turut mendampingi prosesi penghiasan kamar dari calon mempelai wanita Erina Sofia Gudono. Kemudian setelah majang pasarean, tadi juga telah dilangsungkan pemasangan bleket-tepe, di mana bleket-tepe ini merupakan anyaman yang terbuat dari daun kelapa yang masih berwarna hijau muda, dan dalam tradisi adat Jawa, pemasangan bleket-tepe ini memang hanya dilakukan di kediaman dari calon mempelai wanita. Dan menurut filosofinya, Pram dan juga pemirsa, pemasangan bleket-tepe ini dianggap dapat menolak bala ataupun upaya penyucian, sehingga dengan pemasangan bleket-tepe diharapkan untuk seluruh hajatan pernikahan Erina Gudono dan juga Kaisang Pangarep ini akan berjalan lancar dan juga terjauhkan dari niat jahat. Kemudian juga setelah pemasangan bleket-tepe nantinya pun akan dilangsungkan upacara ataupun prosesi cetik geni, di mana cetik geni ini nanti orang tua ataupun ibunda dari Erina Gudono akan menyalakan api sebagai penanda untuk memasak nasi secara besar, dan cetik geni ini hanya dilangsungkan pada saat mantu pertama, karena ini merupakan kali pertama kedua orang tua dari Erina Gudono menikahkan anaknya. Dan kemudian setelah cetik geni ini juga belum langsung masuk ke acara siraman, namun Erina akan terlebih dahulu melangsungkan prosesi langkahan, yakni meminta restu dan juga keikhlasan dari kedua kakaknya, karena Erina akan melangkahi ataupun menikah lebih dulu dari kedua kakaknya. Dan setelah diberikan restu dan juga doa-doa yang disampaikan oleh kedua kakak Erina, barulah nantinya akan diberikan seserahan dalam acara langkahan tersebut. Dan setelah langkahan, baru Erina Gudono akan meminta restu kepada ibundanya, dan setelah itu barulah akan dilangsungkan prosesi siraman yang dilakukan oleh ibunda dari Erina Gudono dan juga beberapa pihak keluarga yang sudah dipilih untuk menyiramkan air yang terdiri dari 7 sumber mata air, di mana informasi yang kami dapat, air yang digunakan untuk pernikahan Erina nanti ini diambil ataupun diperoleh dari 7 sumber mata air. Yang pertama dari kediaman Erina Gudono, kemudian juga dari kediaman calon mempelai pria di Solo, Kaisang Pangarep, kemudian juga dari Pura Mangkunegaran di Solo, dan juga Pura Pakualaman di Yogyakarta, kemudian dari Keraton Yogyakarta, dari Masjid Syekh Zayed, dan juga ini diperoleh 7 sumber mata air tersebut yang nantinya akan disiramkan oleh ibunda dan juga perwakilan dari pihak keluarga. Dan setelah prosesi siraman dilangsungkan pada malam hari nanti, Pram dan juga pemirsa, Erina juga akan melanjutkan ke malam Midodareni, di mana malam Midodareni ini merupakan malam terakhir kedua pasangan calon mempelai pria dan juga wanita melajang, dan nantinya juga ini akan dihadiri oleh pihak keluarga dari calon mempelai pria, yakni Kaisang Pangarep dengan kedua orang tuanya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga Ibu Iriana. Namun keduanya tidak akan bertemu karena Erina juga masih dipingit, sehingga masing-masing calon mempelai pria dan juga calon mempelai wanita hanya akan bertemu dengan kedua orang tua dari kedua belah pihak. Ya, kembali ke studio, Pram. Ya, Nadia, kalau di belakang Anda terlihat rekan-rekan media juga ada hadir di sana dan juga para tamu undangan. Lalu apakah masyarakat ini juga dibatasi untuk menonton prosesi siraman pada pagi hari ini, Nadia? Ya, betul sekali, Pram dan juga pemirsa. Untuk kegiatan siraman yang berlangsung di kediaman pribadi dari Erina Gudono di Sleman, Yogyakarta ini memang tamu undangan cukup terbatas, seperti halnya pada pengajian kemarin yang hanya dihadiri oleh 100 tamu undangan. Namun nantinya untuk hajatan besar akan dilangsungkan pada saat acara kirap yang dilangsungkan di Kota Surakarta, Solo, di mana ini dilangsungkan 1 hari setelah akad nikah pada Minggu 11 Desember 2022 mendatang. Dalam acara kirap nanti akan ada
tradisi kedua mempelai ini mereka akan menaiki kereta pengantin dan mereka juga akan melangsungkan kirap dari Loji Gandrung hingga Pura Mangkunegaran. Dan di tengah-tengah kirap tersebut ini juga para masyarakat mereka semuanya diperbolehkan hadir dan bahkan nantinya juga mempelai pria ini juga akan membagikan UMKM ataupun produk-produk usaha yang dimilikinya secara gratis kepada masyarakat yang hadir dalam prosesi kirap tersebut. Dan ini akan dilangsungkan 1 hari setelah akad nikah pada Minggu 11 Desember 2022 mendatang sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Ya, Pram. Ya, Nadia, untuk acara prosesi siraman kali ini banyak sekali tamu undangan yang hadir, ada 100 orang informasinya. Nah, ini apakah menimbulkan kemacetan di sekitar sana? Ya, Pram, terkait dengan pengalihan arus lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan pada saat prosesi siraman dari calon menantu Presiden Joko Widodo, Erina Sofia Gudono, ini memang tadi sudah dilakukan antisipasi dengan penutupan jalan di sekitar lokasi, di mana tadi juga kami hanya bisa masuk sekitar beberapa ratus meter dari kediaman Erina Gudono, dan untuk memasuki ini harus berjalan kaki ataupun hanya tamu undangan tertentu yang diperbolehkan untuk membawa kendaraan sampai ke depan kediaman Erina Gudono. Sehingga tadi juga kami melihat tidak ada titik kemacetan yang begitu berarti di sekitar sini, karena dari pihak kepolisian, TNI juga sudah berjaga dan juga sudah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas untuk pengaturan agar mengantisipasi titik-titik kemacetan di sekitar Dusun Purwosari, Kabupaten Sleman, Yogyakarta ini. Pram. Nah, ini prosesi siraman dilakukan di 2 lokasi yang berbeda, rekan Nadia. Lalu apakah sudah ada informasi keluarga pria akan menyambangi keluarga Erina ini kapan kira-kira? Ya, betul sekali, Pram. Untuk siraman dilakukan di 2 lokasi, yakni di kediaman calon mempelai wanita di Yogyakarta dan juga di kediaman calon mempelai pria Kaisang Pangarep di kota Surakarta, Solo. Namun nantinya setelah siraman berlangsung untuk kedua calon mempelai pria dan juga wanita, malam hari nanti pada malam Midodareni, calon mempelai pria beserta keluarga Kaisang Pangarep dengan kedua orang tuanya Joko Widodo dan juga Ibu Iriana ini diinformasikan akan hadir mengikuti rangkaian acara malam Midodareni ke kediaman Erina Gudono di Yogyakarta. Di mana memang dalam tradisi malam Midodareni ini seharusnya ada tradisi Jawa di mana calon mempelai pria menginap di kediaman dari calon mempelai wanita. Namun informasi yang kami dapat, Kaisang Pangarep tidak akan menginap di kediaman Erina Sofia Gudono, dan hingga saat ini juga belum terinformasi apakah Kaisang Pangarep beserta keluarga akan menginap di Istana Yogyakarta ataupun nantinya akan langsung kembali ke kediamannya di Surakarta, Solo. Dan nantinya pada prosesi Midodareni ini memang ada sejumlah tradisi adat Jawa yang dilakukan juga, di mana nantinya pada saat tiba di lokasi kediaman Erina, Kaisang Pangarep akan disambut oleh pihak keluarga dari calon mempelai wanita, dan Kaisang Pangarep juga sesuai tradisi akan membawa seserahan yang berjumlah ganjil. Dan nantinya setelah diterima juga akan ada sejumlah tradisi adat Jawa yang mengikuti, di mana Kaisang Pangarep juga akan diberikan wejangan oleh pihak keluarga. Dan kemudian untuk Erina sendiri tidak diperbolehkan untuk bertemu calon mempelai pria, namun hanya diperbolehkan untuk bertemu ibu dari calon mempelai pria melalui tradisi tilik nitik. Nantinya ibu dari calon mempelai pria Kaisang Pangarep, yakni Ibu Iriana, akan menyambangi Erina di kamarnya yang sudah dilakukan majang pasarian ataupun dihias melalui hiasan tradisi adat Jawa untuk calon mempelai wanita. Ya, Pram. Oke, baik rekan Nadia, mengingat prosesi siraman apakah sudah digelar pada pagi ini? Apakah bahkan saat ini sudah dimulai siraman di sana? Ya, Pram, untuk siraman sendiri saat ini belum terinformasi sudah dimulai, karena memang ada sejumlah adat Jawa terlebih dahulu yang harus dilangsungkan. Di antaranya tadi setelah pemasangan BLEKTP masih ada tradisi cetik geni ataupun Ibunda Erina Gudono akan menyalakan api di dapur dari anyaman kayu dan juga bambu yang sudah dipasangkan di kediaman Erina Gudono, di mana ini merupakan penanda bahwa keluarga akan melangsungkan hajatan besar, dan ini memang merupakan tradisi yang harus dilakukan pada saat mantu pertama kali, karena ini merupakan kali pertamanya orang tua Erina Gudono menikahkan anaknya. Dan kemudian setelah cetik geni juga Erina akan melangsungkan prosesi langkahan, karena Erina Gudono yang merupakan putri ketiga ini akan melakukan pernikahan pertama kalinya, dan juga ini artinya Erina Gudono akan melangkahi 2 orang kakaknya, dan prosesi langkahan ini akan dilakukan yakni Erina meminta doa restu dan juga keikhlasan dari kedua orang kakaknya yang akan diikuti
dengan penyerahan barang seserahan kepada kedua kakak Erina Gudono. Dan kemudian setelah prosesi langkahan, barulah Erina Gudono akan melakukan sungkem kepada orang tuanya, yakni ibunda dari Erina Gudono, karena ayahanda dari Erina Gudono sudah meninggal dunia, sehingga hanya ibunda saja yang akan melakukan sungkem dengan Erina. Dan kemudian setelah prosesi sungkeman dilangsungkan, barulah akan mencapai ke tahap siraman dengan 7 sumber mata air yang sudah disiapkan nanti. Ya, Pram. Baik, terima kasih banyak rekan Nadia Valerie langsung dari kediaman Erina Gudono di Sleman, Yogyakarta. Terima kasih banyak, kami masih menanti update terbaru dari Anda rekan Nadia. Terima kasih rekan Nadia. Dan sekarang pemirsa kita beralih ke Jogja pemirsa. Saat ini bersama dengan rekan kami ada rekan Anissa Rizkia di sana. Dan pemirsa tadi pagi juga sebelumnya pemirsa kedua mempelai juga sudah menjalani acara pengajian. Dan kita liputan berikutnya seperti ini. Di detik-detik jelang pernikahan, Kaisang dan Erina pagi tadi keduanya menggelar pengajian di kediaman masing-masing. Balutan suasana berwarna putih menghiasi acara pengajian yang digelar Kaisang di Sumber, Solo. Pengajian dalam tema mengunduh manten yang namanya Bapak Mas Kaisang dan Bapak klan Mbak Erina. Mudah-mudahan dengan pengajian ini teman-teman semuanya terjadi teman-teman yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan mudah-mudahan besok keturunannya bisa menjadi soleh-solehah. Sementara suasana penuh hikmat dan haru pun terlihat di kediaman Erina saat menggelar pengajian pada pagi tadi. Erina terlihat cantik dengan busana muslim coklat, tampak khusyuk mengikuti acara. Sementara ibunda Erina juga mendengar lantunan ayat suci Al-Quran di kediamannya di Purwosari, Sleman, Yogyakarta. Saya sendiri Rohatul Hayati SHI, Ibu Huzaimah. Yang ke-8 yaitu Baca sholat zuhur, ya, kita nanti ada ngaji. Ngaji itu kita khataman semaan 30 juz, terdiri dari 15 tim ya. Nanti satu tim itu 2 juz dan bergantian, satu yang baca dengan hafalan, satu yang nyemak. Yang bacanya tanpa teks, ya hafalan ini. Jadi satunya yang nyemak. Jadi tim 1 selesai 2 juz, tim 2 juz berarti 4 juz, tim 3 dari durasi kurang lebih maksimal 2 jam selesai.